Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Senin, 23 Maret 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu kita persiapkan hati kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Sungun hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Habakuk pasal 1 ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Berek kamu humeliang di tengah-tengah nia kabang soparbegu, jada pamanat tamu asa marseto situtu rohamuna, ai patulutokku do sada ulaon dia ka arimuna, dang parhatopotomuna, tuksura adong halak na pajajor honi Tuhamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Maha Kuasa dan Adil. Itulah tema renungan kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berada di tengah-tengah kenyataan hidup yang membuat kita menjadi bingung dan ragu. Kita sudah berdoa, sudah berharap, tetapi keadaan justru terasa semakin sulit dan tidak masuk akal. Dalam situasi seperti itu, kita mudah bertanya, apakah Tuhan masih bekerja? Habakuk pun pernah berada pada posisi itu. Namun melalui nas kita pada hari ini, Tuhan menjawab dengan tegas bahwa Ia sedang melakukan suatu pekerjaan besar, pekerjaan yang bahkan sulit dipercayai oleh manusia. Tuhan tidak pernah diam. Ia bekerja dengan caranya sendiri, yang seringkali melampaui logika dan pemahaman manusia. Maka apa yang menurut kita mustahil, bagi Tuhan adalah hal yang sangat mungkin. Kadang Tuhan mengizinkan proses yang tidak kita mengerti, bukan karena Ia tidak peduli, tetapi karena Ia sedang menyusun rencana yang lebih besar dari yang dapat kita lihat saat ini. Di balik segala keadaan, ada karya Tuhan yang sedang berlangsung. Jemaat Tuhan, selain Maha Kuasa, Tuhan juga adil. Ia tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Walaupun kita melihat ketidakadilan di dunia ini, Tuhan tetap memegang kendali penuh atas semuanya. Keadilannya mungkin tidak selalu terlihat seketika, tetapi pasti dinyatakan pada waktu yang tepat. Tuhan tahu apa yang benar, dan Ia tidak akan membiarkan kejahatan berlangsung selamanya tanpa pertanggungjawaban. Karena itu, kita dipanggil untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengerti jalan-jalannya, kita belajar untuk bersandar pada kuasa dan keadilannya. Iman bukan berarti kita memahami segalanya, tetapi kita percaya kepada pribadi yang memegang segalanya. Tuhan sedang bekerja, bahkan saat kita tidak melihatnya. Dan pada waktunya, kita akan menyaksikan bahwa apa yang Ia lakukan sungguh luar biasa
dan penuh kebaikan bagi kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan meliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kemahakuasaan-Mu mengendalikan kehidupan kami sedemikian rupa. Terima kasih juga akan keadilan-Mu, karena Engkau menyatakan kasih-Mu dan penggenapan janji-Mu bagi orang-orang yang percaya dan selalu berharap kepadamu. Dan Engkau melakukan segala hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, bahkan yang jauh daripada yang dapat kami pahami. Semuanya itu adalah demi kebaikan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami untuk percaya dan berserah hanya kepadamu, dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kami untuk kami lakukan sebagai wujud kesetiaan kami kepadamu. Dalam Kristus kami telah berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita di awal minggu yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi jemaat yang dalam keadaan sakit, tetap semangat dan berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk beroleh kesembuhan. Dan bagi yang bersusah hati, Tuhan akan menghibur kita semua. Dan terakhir salam ucapan selamat ulang tahun dan juga doa untuk Amang Arif Budiman Simamora di wilayah Sion dan Amang Nikolas Riris Merito Togatorop di wilayah Kana. Tuhan memberkati senantiasa. Marilah kita kembali bernyanyi.